Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik, kita akan belajar kembali salah satu bagian dari metodologi penelitian tentang identifikasi permasalahan. Pada materi sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa permasalahan itu sebenarnya terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, apa saja bentuk atau rumusan-rumusan masalah ya. Kalau kita telaah dari tingkat penjelasannya, kita ikuti slide berikut ini. Nah, berdasar tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, maka permasalahan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah permasalahan yang deskriptif, yang kedua adalah komparatif, dan yang ketiga adalah asosiatif ya. Apa saja penjelasan atau contoh-contoh dari 3 jenis permasalahan ini ya, berikut ini akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Oke, kita mulai dari jenis rumusan masalah yang pertama, yaitu permasalahan yang sifatnya deskriptif. Saya beri beberapa contoh di sini. Permasalahan deskriptif itu pertama misalnya adalah bagaimana persepsi siswa ICM terhadap aturan penggunaan jet-jet. Ya, di sini terlihat variabelnya, yaitu persepsi siswa ICM. Kemudian yang kedua, berapa baik kinerja ketua STAINI. Hanya ada satu variabel dalam hal ini yang akan dijelaskan, kinerja ketua. Bagaimana daya serap pelajar pada saat PASA di ICM? Ini juga hanya ada satu variabel yang akan dijelaskan, yaitu daya serap. Siapa ustadz paling favorit di SMP atau SMA ICM? Nah, itu ya. Itu juga jelas di sini. Yang mau dijelaskan itu atau variabel itu adalah ustadz favorit ya. Bagaimana tingkat kejujuran anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo? Yang dicermati atau variabel yang akan diurai lebih jauh adalah tingkat kejujuran. Nah, pada contoh terakhir ini saya beri contoh yang agak beda. Coba cermati ya. Bagaimana kondisi kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat di Sidoarjo. Nah, pada pertanyaan atau permasalahan yang terakhir ini terlihat di situ ada 2 variabel, yaitu kondisi kemiskinan dan tingkat pendidikan. Hanya saja kedua-duanya, jadi kedua variabel itu enggak dihubungkan. Jadi nanti akan dijelaskan kondisi kemiskinan, dijelaskan sendiri, tingkat pendidikan masyarakat dijelaskan sendiri. Secara definitif ya, kalau dengan mencermati contoh-contoh tadi itu, rumusan masalah deskriptif itu adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan yang mencoba untuk menguraikan satu atau lebih variabel secara mandiri. Jadi tidak dihubungkan dengan variabel yang lain. Oke, itu permasalahan deskriptif. Jenis permasalahan yang kedua adalah komparatif. Perhatikan contoh-contoh ini ya. Apa perbedaan hasil belajar siswa? Adakah perbedaan hasil belajar siswa ICM yang melalui jalur mandiri dengan yang melalui jalur beasiswa? Di ICM itu ada 2 kelompok siswa, satu yang jalur mandiri, satu yang jalur beasiswa. Nah, kalau kemudian kita ingin mengetahui perbedaan hasil belajar itu yang masuk kategori
permasalahan yang sifatnya komparatif. Ya, jadi ada dua variabel dalam hal ini yang kita bandingkan. Sekarang saya beri contoh yang kedua. Adakah perbedaan hasil belajar baca Al-Quran antara mahasiswa jurusan ekonomi syariah dan jurusan manajemen pendidikan Islam? Terlihat ya, di sini belajar baca Al-Qur'annya jurusan atau prodi ekonomi syariah, kemudian yang kedua adalah hasil belajar mahasiswa prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi ada dua yang dibandingkan. Oke ya. Apa harus dua? Tidak, bisa lebih ya. Ini yang diberikan contoh ada dua. Mana yang lebih baik? Ya, contoh yang ketiga ya, hasil pembelajaran matematika pokok bahasan luas lingkaran menggunakan metode ceramah atau menggunakan metode penemuan terbimbing. Jadi di sini ada dua metode yang diterapkan ya. Jadi satu ceramah, kemudian satu penemuan terbimbing. Nah, membandingkan kedua hasil belajar itu, maka di sini disebut permasalahan ini jenisnya komparatif. Loh, kalau begitu apa permasalahan komparatif itu? Masalah ya yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau kelompok yang berbeda atau pada waktu yang berbeda ya. Jadi bisa karena perbedaan kelompok, bisa karena perbedaan waktu yang dibandingkan. Oke ya, jadi jelas komparatif itu membandingkan dua ya, satu variabel atau lebih dalam kelompok yang berbeda. Yang ketiga adalah jenis permasalahan asosiatif. Ya, ini contoh-contohnya. Adakah hubungan antara tingkat kecerdasan dengan banyak buku yang dimiliki? Nah, pola yang begini nih, lihat itu ya. Tingkat kecerdasan itu kan kita sampai saat ini mungkin belum tahu ya, adakah keterkaitan dengan kepemilikan buku. Apa ya orang cerdas bukunya mesti banyak atau orang tidak cerdas bukunya mesti sedikit? Nah, ya, kita nggak tahu ini. Nah, pola yang seperti ini kita sebut dengan asosiatif. Bahkan kita ragu juga ya, ada nggak hubungan atau keterkaitan antara tingkat kecerdasan dan kepemilikan buku. Pola seperti ini yang kita sebut biasanya asosiatif yang simetris. Jadi asosiatif itu ada tiga pola yang simetris, kemudian kausalitas, lalu resiprokal. Kemudian contoh yang kedua, seberapa besar pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Ya, oke ya, ini sudah jelas arahnya pendidikan, tingkat pendidikan tingkat pendidikan orang tua ya, dan prestasi hasil belajar anak. Ini hubungan yang mau dikejar itu adalah hubungan, diketahui itu adalah hubungan sebab akibat. Ini yang disebut asosiatif tapi kausal ya. Kemudian yang ketiga ya, yang asosiatif juga ini, adakah hubungan antara kedisiplinan dan motivasi belajar siswa? Pada contoh ini kita nggak tahu mana yang lebih dahulu ya, apakah yang disiplin menyebabkan motivasinya tinggi atau motivasi tinggi yang menyebabkan tingginya kedisiplinan. Nah, hubungan keduanya ini itu yang kita sebut asosiatif resiprokal. Jadi kalau secara definitif, masalah asosiatif adalah pertanyaan pada sebuah penelitian yang sifatnya memiliki hubungan antar dua variabel atau lebih ya.
Oke, mungkin ini jenis-jenis rumusan masalah ya yang bisa saya sampaikan. Ada 3 jenis sekali lagi. Semoga ada manfaat ya. Oke, cukup dulu dan assalamualaikum.